Izinkan saja. Wis, bagus. Wis. Iya, anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Dwi Haji Pangestu dengan NIM J500210156. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu tugas inhale, yaitu menjelaskan mengenai sistem uropoetika khususnya yang ureter. Pertama, kita masuk ke struktur ureter. Untuk struktur ureter itu terdapat lapisan ureter. Dan ureter ini memiliki 3 lapisan dinding. Yang pertama itu terdapat tunika fibrosa. Tunika fibrosa atau tunika adventisia itu merupakan lanjutan dari tunika fibrosa ren dan akan melanjutkan diri menjadi tunika fibrosa vesica urinaria. Yang tunika ini adalah lapisan paling luar. Lalu di sini terdapat tunika muscularis. Tunika muscularis memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada stratum longitudinal externum, lalu ada stratum circulare, stratum longitudinal internum. Lalu ada tunika mucosa, di mana tunika mucosa ini memiliki struktur halus dan lien. Ada beberapa plica longitudinalis yang akan menghilang bila ureter penuh. Ke kaudal akan berlanjut menjadi tunika mucosa vesica urinaria. Lalu di sini saya akan melanjutkan ke konstruksi ureter atau kasnya. Ureter secara normal memiliki kontriksi sampai berbagai derajat pada 3 tempat, yaitu yang pertama di uretero-pelvica junction, yaitu pada taut ureter dengan pelvis renalis. Lalu yaitu persilangan pada tepi apertura pelvis superior atau persilangan arteri vena iliaca communis. Lalu yang ketiga yaitu tempat masuknya ureter pada vesica urinaria atau vesico-uretero junction. Lalu di sini saya akan melanjutkan ke vaskularisasi ureter. Untuk vaskularisasi ureter, yang bagian ujung atasnya itu terdapat arteri renalis. Lalu bagian tengahnya itu ada arteri testicularis. Lalu bagian ujung bawahnya itu ada arteri vesicalis superior. Lalu untuk inervasi ureter itu terdapat plexus renalis. Lalu ada plexus testicularis atau ovarica. Lalu ada plexus hypogastricus yang ada di dalam pelvis. Lalu yang terakhir ada serabut-serabut eferen berjalan bersama dengan saraf simpatik dan masuk medula spinalis setinggi lumbali 1 dan 2. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai refleks mixi. Refleks mixi merupakan timbul refleks saraf yang disebut refleks mixi atau refleks berkemih yang berusaha mengosongkan kandung kemih atau jika ini gagal setidaknya menimbulkan kesadaran dan keinginan untuk berkemih. Ketika proksimal uretra mengalirkan urin, maka akan mengaktifkan refleks 2 yang akan menghasilkan kontraksi kandung kemih. Dan 4 sehingga sphincter eksternal dan uretra akan berelaksasi sehingga urin dapat keluar. Jika terjadi distensi pada uretra yang bisa disebabkan karena sumbatan atau kelemahan sphincter uretra, maka akan mengaktifkan refleks 3 sehingga kontraksi kandung kemih melemah. Lanjutan. Untuk refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang seluruhnya bersifat autonomik, tetapi dapat dihambat atau dirangsang di otak. Pusat yang lebih tinggi dapat mencegah berkemih. Bahkan ketika refleks berkemih muncul, yaitu dengan membuat kontraksi tonik terus-menerus pada sphincter
eksternus kandung kemih sampai mendapat waktu yang baik untuk berkemih. Jika sudah tiba saat berkemih, pusat kortikal dapat merangsang pusat berkemih sakral untuk membantu mencetuskan refleks berkemih. Dan dalam waktu yang bersamaan menghambat stiffer eksternus kandung kemih sehingga peristiwa berkemih dapat terjadi. Sumber dari buku Gaitan. Jadi untuk refleks miksi itu diawali dengan regangan otot vesika urinaria karena terisi oleh urin. Lalu yang kedua, impuls aferen dibawa melalui serabut saraf sensori menuju medula spinalis setinggi S2. Kemudian informasi akan diteruskan menuju pons. Lalu yang ketiga, impuls eferen berasal dari pons, akan diantar menuju medula spinalis setinggi S3 dan S4. Untuk impuls eferen yang dilanjutkan pada S3 akan keluar dari medula spinalis melalui serabut saraf motorik dalam ganglion parasimpatis menuju dinding vesika urinaria. Untuk kontraksi M. detrusor urin dan orifisium uretra atau internum. Relaksasi musculus sphincter vesicae. Lalu yang terakhir yaitu impuls eferen yang dilanjutkan pada sakralis 4 S4 akan keluar dari medula spinalis melalui nervus pudendus menuju orificium dan uretrae externum. Akan terjadi relaksasi musculus sphincter uretrae. Untuk sumbernya saya mengambil dari buku Gaitan 2006 dan buku Median Jilid 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.